Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yasmin Laila Syada. Di video ketigaku kali ini masih untuk mata kuliah toksikologi. Kali ini aku akan membahas tentang toksisitas obat dan penanganan keracunan umum. Yang pertama ada pengertian. Obat yang menghasilkan efek racun atau paparan yang berlebihan yang dapat berbeda secara signifikan setelah keracunan, dan perbedaan-perbedaan tersebut mungkin akan sangat mempengaruhi keputusan pengobatan dan prognosis. Selanjutnya ada tipe-tipe keracunan. Yang pertama ada reaksi yang dipengaruhi dosis. Ada toksisitas farmakologis, toksisitas patologis, dan toksisitas genotoksik. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada reaksi alergi. Alergi adalah suatu reaksi merugikan yang diawali dengan sensitisasi suatu bahan kimia tertentu atau senyawa dengan struktur kimia yang mirip. Bahan kimia dengan berat molekul rendah menyebabkan reaksi alergi. Ada beberapa macam reaksi. Yang pertama ada reaksi anafilaktik, diperantarai oleh antibodi IgE yang dapat mengikat reseptor pada sel mas dan basofil. Yang kedua ada reaksi sitolitik, merupakan reaksi alergi tipe 2 yang dimediasi oleh antibodi IgG dan IgM. Yang ketiga ada reaksi artrus, merupakan reaksi alergi tipe 3 yang dimediasi oleh antibodi IgG. Dan yang keempat ada reaksi hipersensitivitas yang dimediasi oleh sensitisasi limfosit T dan makrofag. Kemudian ada reaksi idiosinkratik. Idiosinkratik adalah reaktivitas abnormal suatu bahan kimia yang khusus terjadi pada individu tertentu. Respon idiosinkratik dapat berupa sensitivitas ekstrim terhadap suatu obat baik pada dosis rendah maupun tinggi. Reaksi ini dapat dihasilkan dari polimorfisme genetik yang menyebabkan perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik obat, atau dari variabilitas ekspresi aktivitas enzim pada seseorang. Keracunan obat. Yang pertama ada kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya keracunan. Ada toksisitas obat terapeutik, paparan eksplorasi oleh anak-anak muda, paparan lingkungan, pajanan, penyalahgunaan obat, kesalahan dalam pengobatan, upaya bunuh diri, dan upaya meracuni orang lain. Yang kedua, ada obat-obat yang sering berhubungan dengan resiko kematian. Ada kokain, opioid, benzodiazepin, alkohol, dan antidepresan. Yang ketiga, ada senyawa-senyawa yang paling sering berhubungan dengan resiko keracunan pada manusia. Ada analgesik, produk perawatan diri, produk pembersih rumah tangga, sedatif atau antipsikotik dan hipnotik, benda asing, sediaan obat lokal, obat flu dan batuk, dan antidepresan. Selanjutnya ada pencegahan keracunan, salah satunya mengurangi resiko kesalahan pengobatan atau medication error. Upaya mengurangi kesalahan pengobatan atau ROM terbukti akan mampu mengurangi resiko keracunan terkait penggunaan obat. Kesalahan pengobatan atau medication error dapat terjadi pada proses peresapan ataupun pada proses penggunaan obat tersebut, sedangkan ROM adalah cedera yang berhubungan dengan penggunaan obat. Secara umum, penggunaan obat yang tepat atau rasional harus memenuhi kriteria tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute pemberian, dan tepat waktu pemberian. Adapun usaha-usaha untuk mengurangi medication error antara lain sistem distribusi unit dos untuk pemberian obat-obat non-gawat darurat, penyiapan larutan intravena oleh farmasis, pemindahan obat-obat berbahaya dari daerah perawatan pasien, mengembangkan prosedur khusus untuk obat-obatan beresiko tinggi, mengedukasi pasien sehubungan dengan obat yang rasional, serta meningkatkan akses dokter dan farmasis pada pasien rawat inap. Selanjutnya, ada review jurnal dengan judul Pengujian Toksisitas Akut Obat Herbal pada Mencit berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Uji toksisitas perlu dilakukan pada suatu produk obat yang akan dipasarkan.
Uji awal atau screening test ini sangat penting secara farmakologi dan toksikologi karena akan digunakan untuk pertimbangan penentuan dosis, rentang waktu pemberian, dan aplikasinya. Super jamu yang diuji merupakan campuran herbal yang telah dibentuk menjadi sediaan cair dan diaplikasikan secara peroral. Metode pengujian toksisitas yang dipilih berdasarkan pedoman Organization for Economic Cooperation and Development. Metode ini merupakan metode standar yang diakui oleh 33 negara Eropa yang merupakan anggota dari OECD. Kelebihan utama metode ini adalah sedikitnya penggunaan hewan model serta waktu ujinya yang relatif cepat. Sebanyak 9 ekor mencit betina umur 3 bulan dengan berat badan berkisar 25 gram dibagi menjadi 3 perlakuan. Kelompok 1 diberi jamu dosis 300 mg per kilogram berat badan, kelompok 2 dosis 2000 mg per kilogram berat badan, dan kelompok 3 atau kelompok kontrol diberi Aquades 1 ml per kilogram berat badan. Pemberian jamu dilakukan per oral menggunakan spet bersonde setiap hari selama 14 hari. Tahap pertama masih terdapat kematian pada kelompok 2 dan gejala klinis berupa rambut berdiri, depresi, dan gejala syarafi pada kelompok 1 sehingga dilanjutkan dengan uji kedua menggunakan dosis 50 mg per kilogram berat badan pada 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit selama 14 hari. Hasil pengujian tahap kedua tidak ditemukan gejala klinis keracunan pada hewan coba. Selanjutnya, kita ke pendahuluan. Pengujian toksisitas penting dilakukan untuk memperkirakan derajat kerusakan yang diakibatkan suatu senyawa terhadap material biologik maupun non-biologik. Pengujian lazim dilakukan pada suatu calon produk untuk memenuhi persyaratan edar dan perizinan dari suatu wilayah atau negara. Pengujian toksisitas akut dilakukan untuk menentukan efek dari pemberian dosis tunggal suatu senyawa pada hewan. Umumnya, direkomendasikan pengujian ini dilakukan terhadap 2 jenis hewan. Produk yang diuji diberikan pada hewan coba dengan dosis yang berbeda, kemudian dilakukan pengamatan selama 14 hari. Kematian yang terjadi selama masa pengujian diamati, diuji secara morfologi, biokimia, patologi, dan histopatologi, dicatat dan diamati. Pengujian akut menghasilkan nilai lethal dose atau LD50. OECD merupakan standar yang diterima secara internasional untuk menguji keamanan produk, meliputi bahan kimiawi, pestisida, perawatan, dan lain-lain. Standar ini selalu ditinjau oleh banyak pakar dari berbagai negara yang termasuk anggota OECD. Metode ini dipilih untuk menguji keamanan produk super jamu sebagai produk yang akan diedarkan untuk memperkirakan dosis toksik. Metode ini dianggap cukup ideal karena menggunakan sedikit hewan coba, mudah aplikasinya, dan dapat sekaligus memperkirakan nilai LD50. Selama masa pengujian terdapat kematian 2 ekor mencit pada kelompok 2 pada hari ke-14. Sebelum kematian didahului dengan gejala depresi dan bulu berdiri serta gejala syaraf, yaitu inkoordinasi. 1 ekor yang lain menampakkan gejala klinis yang sama. Pada kelompok 1, gejala klinis yang sama tampak juga pada 2 ekor mencit, namun tidak terjadi kematian. Sesuai dengan ketentuan OECD, maka ketiga mencit yang mengalami depresi dan bulu berdiri dianestesi menggunakan kloroform dan dinekropsi bersama dengan mencit yang mati pada kelompok 2. Hasil dari gambaran histopatologik jaringan belum dapat dilaporkan. Dikarenakan masih terjadi kematian, maka pengujian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu menurunkan dosis menjadi 50 mg per kilogram berat badan. Pada tahap 2, digunakan 6 ekor mencit betina dibagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan dosis perlakuan 50 mg per kilogram berat badan selama 14 hari. Selama pengujian tidak terlihat gejala klinis pada semua mencit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dosis 50 mg per kilogram berat badan merupakan dosis yang tidak memberikan gejala toksisitas hingga hari ke-14. Dengan demikian, batas dosis ini aman dan bisa diberikan pada hewan berturut-turut selama 14 hari. Sesuai dengan Aneks 2C OECD, maka dosis toksik super jamu adalah
50-300 mg per kilogram berat badan, dengan dosis letal pada kisaran 200-300 mg per kilogram berat badan. Jadi, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian toksisitas akut super jamu berdasarkan metode OECD, pemberian per oral setiap hari selama 14 hari, menghasilkan dosis toksik dan letal masing-masing sebesar 50-300 mg per kilogram berat badan dan 200-300 mg per kilogram berat badan. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.